Dilanjutin Pak, maaf ambil alih tadi sebentar. Iya, nggak apa-apa. Tinggal jawabannya aja Pak. Untuk pertanyaannya ini jawabannya ya. Dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi itu menstabilkan identitas, validasi tindakan, menanyakan keyakinan kelas. Dalam menstabilkan identitas, Ibu mendengar kalian ada masalah ya dengan Ibu Eni. Apa yang bisa Ibu bantu? Semua orang pernah melakukan kesalahan dan kalian berdua bukan salah satu yang pernah melakukan kesalahan. Validasi tindakan, Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada, menanyakan keyakinan kelas, menanyakan kembali keyakinan kelas yang telah disepakati bersama, dan menanyakan kembali hal apa yang mereka bisa lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Kira-kira jawaban ini perlu ditambahkan atau direvisi atau bagaimana? Inap. Cukup. Kalau cukup, lanjut aja pertanyaan kedua. Oke, lebih dari cukup. Nah, ini lancar ini ya. Kalau nggak update, lancar dia. Lancar Pak. Kemudian pertanyaan kedua. Menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Pipi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Jawabannya, restitusi yang dipaparkan mereka sudah sesuai. Mereka mengakui kesalahan yang mereka lakukan. Dengan langkah-langkah restitusi yang mereka lakukan adalah, Pipi dan Natali telah mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Yang kedua, mengusulkan adanya diskusi kelas dengan tema penerapan keyakinan kelas, terutama tentang saling menghormati. Yang terakhir, memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah sepakat dengan kepala sekolah kalau tidak ada guru di dalam kelas penggantinya, yaitu Ibu Eni. Bagaimana, ini perlu ditambahkan atau cukup? Cukup. Oke, lanjut. Dam. Gening, wih. Kela. Salah jempol. Jempol ageng. Mana sih? Terus. Nah, Oke, masih pertanyaan kedua. Dalam kasus di atas, Ibu ini tidak akan menyakiti murid. Beliau itu akan memposisikan diri untuk mengontrol murid melalui langkah pendekatan dengan memposisikan diri sebagai teman. Hal tersebut bisa kita lihat pada dialog ya. Ya, dialognya. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah. Kalau kalian tidak kerjakan tugas, tolong bantu Ibu ya. Nah, itu posisinya adalah sebagai teman. Ya. Itu dari tolong bantu Ibu ya. Ya, tolong bantu Bisa Ibu. tanya, Pak. Ya. Kemudian, Jelas Pak. Ya. jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Ini pertanyaan nomor 3. Kalau saya sebagai Pak Hasan, langkah yang Ibu Santi lakukan itu sudah benar, dan tentunya saya akan mendukung langkah beliau dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di kelas. Sebagai Pak Hasan, saya akan mengambil langkah segitiga restitusi yang sama yang dilakukan oleh Ibu Santi, memposisikan diri sebagai kontrol manajer untuk menyelesaikan masalah tersebut. Bagaimana itu? Setuju. tujuh. Duh, eta foto saha. Mangga, ayeuna kasus kedua. Nanti hari Senin itu untuk kasus kedua itu dibacakan oleh Ibu Sandra. Sok cobian Ibu Sandra. Ibu Winda, Ya. Ibu Winda. Aku. Baca. Latihan. Latihan ayeuna. Kasus kedua. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah. Tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, "Apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu?" Sabrina menjawab, "Sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali karena rumahnya jauh sekali, Pak Luman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, 'Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah. Sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan.' Sina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan
berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun, Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silahkan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Pertanyaan pertama, dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Pak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya. Jawabannya, posisi kontrol Pak Lukman sebagai penghukum menyalahkan Sabrina ketika melakukan pelanggaran sekolah tanpa mau mendengarkan alasan Sabrina. Adapun indikatornya yaitu dari kalimat, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silahkan belajar tanpa sepatu seharian. Udah, stop dulu Bu Winda itu. Oke. Takut balik lagi tadi. Tos? Wih deui, bilih anu ditambihkeun moal eta. Entos we entos? Entah bilih masuk we. Enggaknya Pak Bu Sandra. Cukup lah. Cukup. Ya cukup ya, terus. Pertanyaan kedua, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Jawabannya, tahap pertama, Bapak Lukman akan menstabilkan identitas, bertanya dengan ramah dan lembut kepada Sabrina dengan pertanyaan pertama, nah, kenapa hari ini kamu tidak memakai sepatu warna hitam? Lalu, pertanyaan kedua, tidak apa-apa, nak. Ketahuilah bahwa manusia tidak ada yang sempurna. Setiap orang pernah lupa. Begitu pula dengan kamu, nah. Hari ini kamu lupa memakai sepatu warna hitam. Udah, Pak. Udah bagus. Bagus aja Ibu mah. Ya, pintar, Pak. Pertanyaan dua. Bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Tahap kedua, Bapak Lukman akan melakukan validasi tindakan yang salah. Bertanya dengan ramah dan lembut kepada Sabrina dengan pertanyaan. Yang pertama, tolong jelaskan Sabrina kenapa kamu memakai sepatu warna coklat. Pertanyaan kedua, apakah menurut Sabrina memakai sepatu warna coklat itu sesuai peraturan sekolah? Dan pertanyaan ketiga, Sabrina, bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan hari ini agar tidak terulang lagi? Entos, Pak. Atas naon? Udah sempurna. Lalu, lanjut ya. Bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Tahap ketiga, Bapak Lukman akan menanyakan keyakinan dengan bertanya ramah dan lembut kepada Sabrina dengan pertanyaan. Pertama, Sabrina, nilai keyakinan sekolah apa yang kamu yakini? Kedua, Sabrina, mengapa kamu melanggar keyakinan sekolah yang telah kita sepakati bersama? Yang ketiga, jika kamu meyakini, apakah kamu bisa memperbaikinya, nak? Ini bagus, Pak, bagus. Iya, bagus. Very good. Lanjut, yang ketiga, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Nilai kebajikan yang ingin dituju oleh peraturan sekolah sepatu harus berwarna hitam adalah nilai kedisiplinan, keindahan, kerapihan, dan kebersamaan. Dalam menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut, saya akan memposisikan diri sebagai manajer dengan mencoba berdiskusi dengan Pak Lukman bahwa tindakan Pak Lukman tidak sesuai dengan posisi kita sebagai seorang guru untuk memberikan pelayanan dengan baik dan tulus. Udah Pak. Luar biasa. Kasus nomor 2 tidak perlu direvisi atau perlu ditambahkan atau gimana? Surabintos, Saur Panoka.
Oh, sudah bagus, mantap. Tuh kan, Tapi kata jangan Bu cukup. Apa. Ayo Panopa. Capek Siap. Panopa baca maraton. Yang ketiga, Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis, namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tanpa acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan, dan sesampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan, sudah sana, duduk kembali, kira-kira siapa yang bisa? Oke, lanjut. Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti itu sudah sering kali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab lirih, gimana kamu Fajar, kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek Fajar, kamu tidak kasihan sama ibu. Dan Fajar pun diam membisu. Pertanyaan pertama, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Jawabannya, posisi kontrol yang dilakukan oleh Ibu Dani adalah kontrol membuat merasa bersalah. Pada kasus ini, yaitu Fajar, posisi kontrol tersebut dapat ditemukan pada menjawab, gimana kamu Fajar, kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengerjakan kamu, tidak kasihan sama ibu. Dan Fajar pun dia membisu. Ya jelas Pak, itu sudah betul. Dari jawabannya. Merasa bersalah. Siap. Oke, yang kedua, membaca sikap Fajar. Kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Kebutuhan dasar manusia yang diperlukan oleh Fajar adalah kasih sayang, perhatian yang lebih dari gurunya. Itu bisa kita temukan pada Fajar pun tampak malas-malasan menuju ke depan, dan sesampai di depan ruang tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Jangan dulu pindah Bu Winda. Jangan dulu Oke. pindah. Nah ini saya sebetulnya bingung ini ya, untuk masalah yang pertanyaan kedua ini. Saya di situ posisi dasar kebutuhan dasar manusianya itu saya tulis kasih sayang gitu. Coba ditelaah. Kebutuhan dasar manusia yang pertama itu kan bertahan hidup, survival ya. Kemudian yang kedua kasih sayang. Kasih sayang kan ingin dihargai, berinteraksi ya kan, dan sebagainya lah, perhatian juga. Kemudian kebutuhan dasar yang ketiga apalagi ya? Kesenangan ya. Penghargaan, terus kesenangan. Kesenangan yang terakhir. Apa tuh? Penguasaan. Di antara kelima itu saya memang cenderungnya kasih sayang. Jikalau ada yang lainnya selain kasih sayang, ada nggak itu? Apakah kebebasan masuk nggak? Kesenangan. Kalau menurut saya bisa masuk Pak. Kesenangan mungkin. Kesenangan bisa Pak, yang kemarin ditanyakan Teh Gening yang tidak tahu Pak, taruh eta teh kesenangan atau tapi naon gitu kalimat nu eta. Karena tidak senang dengan pelajarannya jadi malas-malasan gitu kan? Apakah eta teh nyebatkeun tidak tahu Bu, eta teh asal-asalan jawab apa kumaha gitu. Cobi ningali geura Bu etana naon kalimat. Actionnya coba nggak Bu? Sebentar. Di back. Itu ini teori kebutuhan dasar manusia itu teori siapa ya? Maslow atau Diana Gosel? Ini yang ini ya? 5 teori kebutuhan dasar manusia itu teori Diana Gosel ya, Pak? Kalau tidak salah ya. Searching aja, nanti searching dulu Pak. Sob. 5 kebutuhan dasar manusia. Diana Gosel.
Maslow. 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 Oh, Maslow ya. William Glasser. Bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Kira-kira di samping kesenangan, di samping kasih sayang, ada lagi nggak itu kebutuhan dasar si anak tersebut itu? Saya melihat di situ ada ini ya, apa namanya? Duduk males-malesan, gini kan tuh. Ada kalimat seperti itu. Coba, bagaimana kira-kira masuk kesenangan atau kebebasan di antara itu tuh untuk melengkapi kasih sayang tadi. Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal ini seperti coba Bu Winda di back ke slide sebelumnya. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan dan sampai di depan bla 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 bla. Itu tadi itu butuh perhatian itu. Jadi rasa cinta butuh kebutuhan dasar cinta itu, membutuh perhatian. Ayo Fajar makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan sudah sana duduk kembali, kira-kira siapa yang bisa. Malas-malasan perhatian. Bagaimana Pak Nopa? Ada tambahan nggak Pak Nopa? Kesenangan atau kebebasan tambahannya? Terus saya sih kesenangan, Pak. Kesenangan ya? Ya, Nah, boleh. dari kata-kata itu. Dari kata-kata itu ya. Nah, Oke, Bu Winda lanjut. artinya kesenangan di sini secara tersirat si Fajar itu merasa tidak senang dengan pelajaran bahasa Inggris gitu, Pak. Ya mungkin Jadi kebutuhannya untuk kesenangan. gurunya Saya. cara belajarnya kurang menarik mungkinnya bagi dia gitu ya. Bisa. Mungkin. Tambahkan Bu Winda Yang mana? kebutuhan dasar kesenangan. Itu yang jawabannya, Pak. Bu. Bentar. Slide berapa tadi teh ya? Ini. Ya. Pelajaran adalah kasih sayang dan kesenangan dan kasih sayang, tambahin nanti. Ya udahlah, ntar itu tambahin nanti ya. Ini aku bapakku tuh bisa. Oh, mohon ke ditambahan. Dah. Sok, Lajeng. Pertanyaan ketiga. Nah, pertanyaan ketiga. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan, jelaskan. Ibu Dani akan melihat daftar nilai dan memperlihatkan kepada Fajar. Fajar lihat ternyata nilai-nilai kamu rendah, itu semua karena kamu acuh tidak acuh dalam mata pelajaran Ibu. Kemudian Ibu Dani mengajukan beberapa pertanyaan. Fajar, kenapa kamu acuh dan bersikap malas pada pelajaran Ibu? Apakah Fajar atau keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama? Jika Fajar atau keyakinan kelas kita, tentunya kamu tahu konsekuensinya. Oh ya, setuju Pak. Saya sangat setuju dengan di sini ada kata tahu konsekuensinya. Ya, jadi tidak dikembalikan lagi ke si Fajarnya. Jadi yang namanya konsekuensi kan itu terprogram, jadi ada ininya ya, ada efeknya gitu ketika tidak menjalankan keyakinan kelas. Saya rasa cukup untuk pertanyaan ketiga. Terima kasih. Belum, terakhir tuh pertanyaan 4. Pertanyaan 4. Apabila Anda adalah kepala sekolah pelajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Jika saya menjadi kepala sekolah pelajar, tentunya saya akan bertindak sebagai manajer dan melakukan tindakan dengan mengambil langkah segitiga restitusi, stabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan.
Bukan hanya itu saja, saya akan berkolaborasi dengan wali kelas Fajar dan guru BK, dan tidak tertutup kemungkinan apabila semua langkah sudah dilakukan namun tidak ada hasil baik, langkah selanjutnya berkolaborasi dengan orang tua Fajar. Oke. Orang tua Fajar. Tadinya saya akan menambahkan orang tuanya, tetapi di sini udah ada di belakangnya, Pak. Ya. Wali kelas Fajar dan guru BK-nya, dan terakhir dengan orang tuanya. Ya, saya setuju. Barangkali dari Ibu Sandra, Bu Wenda. Setuju? Boleh, silakan ditambahkan. Jangan dulu dilanjut. Jangan dulu Bu Jawabannya. Winda. Bu Winda jangan dulu dilanjut. Oke, berarti setuju ya. Bu Winda di Oke, back ke langsung Ibu Sandra silakan. Oh, ini tadi jawab dan ujiannya, Pak. Bu Winda kembali lagi Bu Winda. Jangan dulu dilanjut Bu Winda. Untuk kasus keempat, Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran. Itu Bu Winda. Bu Winda. Jadi emosi dan mengadakan kontak fisik. Menarik ke meja Anto dengan kasar. Bentar itu Bu Winda. Bu Winda jangan di ini dulu Bu Winda. Balik lagi. Sebentar. Nah, ini nanti tolong nih ya pada teman-teman. Ini pasti nanti muncul pertanyaan nih dari anggota kelompok lain. Ya. Karena di sini apabila kita sebagai kepala sekolah, kita akan melakukan segitiga restitusi ya, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan yang keyakinan. Ditakutkan nanti anggota yang lain bagaimana contoh menstabilkan identitas dalam kasus ini, validasi tindakan yang salah dalam kasus ini, dan menanyakan keyakinan dalam kasus ini. Nanti kita harus menyikapi pernyataan dari anggota kelompok tersebut. Yang saya takutkan nanti akan menanyakan, karena di sini kan saya tidak menuliskan contoh atau bentuk bagaimana menstabilkan identitasnya dalam kasus yang ini. Mungkin itu. Ya. Silakan, mangga lanjeng. Pertanyaan-pertanyaannya betulnya, Pak. Iya. Mangga lanjeng sok. Untuk kasus keempat, Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik. Menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Next, Bu. Pertanyaan, apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar, next, Bu. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif, karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati. Seperti apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto? Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya kepada Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Next, Bu. Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah tidak tahu, Bu. Saya lem kembali mungkin ya, Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali, Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit, Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa, Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui dan sepanjang siang itu
Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Lajeng Bu. Next, Bu. Ngeheng Bu Windanya. Oke, lanjut pertanyaan Bu Winda. Pertanyaannya Bu Winda. Mikrofonnya mati. Entos? Pertanyaannya Bu Winda. Belum? Oke, sebentar. Oke, lanjut jujung bahasa kedapnya Julnya. Posisi kontrol apa yang telah dipraktekkan oleh Kepala Sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Oke, saya tulis nih ya. Kira-kira apa ini posisi kontrolnya? Posisi kontrol manajer ya? Ya, Manajer, Pak. teteh nggak boleh. Oke. Ih. Alasannya bagaimana alasannya? Alasannya? Alasannya tentu saja Bu Suti, Pak, menurut saya telah melakukan yaitu prinsip itu Nggak boleh. segitiga restitusi. Si khusus. Gitu. Ya, Bu Suti telah melakukan tindakan, mungkin Pak, melakukan tindakan yang sesuai dengan prinsip segitiga restitusi. Tambahan? Nah, ini ditandai dengan itu Pak, yang tadi seperti yang kasus nomor 1 itu gering Pak, di kolom-kolom Pak. Ayat apa jawaban pertanyaan-pertanyaan gering Pak. Oh boleh. Atau mau beda juga boleh. Mau disamain sama yang kasus yang pertama? Kalau bisa gitu Pak, identifikasi validasi identitasnya apa gitu kan, kata-katanya tadi ada. Ya. Oke. Menstabilkan identitas, validasi tindakan, sama ini ya. Keyakinan, menanyakan keyakinan. Oke. Menstabilkan identitas, validasi tindakan. Tak kantun. Ya. Untuk menstabilkan identitasnya apa? Tadi ada kata-kata ini Pak. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Dino saat ini kamu sedang marah sekali. Ya. Yang kedua, Ibu Suti berkata bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Ibu Suti berkata bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi, Pak. Aduh, tidak Dan cukup. mempertahankan diri adalah hal yang penting.
kecilin hurufnya. Oke. Udahlah 2 aja lah ya. Ya 2 cukup Pak. Lanjut ke validasi tindakannya. Validasi tindakan menurut saya Ibu Siti bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati. Oh, bukan itu ke ini. Kemenanyakan Keyakinan. ke menanyakan keyakinan. Atau ini Pak Dino Itu kan tadi apakah Dino bersedia menjahit? Kesalahan itu pertanyaannya Pak. Apa tadi yang bersedia menjahit itu? Oh, bersedia menjahit. Apakah yang akan dilakukan untuk mengganti 3 kancing Anto yang terlepas gitu Pak? Ya. Apakah yang akan dilakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Naon deui tah? Apalagi? Iya baca Pak ya. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Nah, Kita lebat. itu maksudnya. Maksud saya yang menjahit itu. Ulangi lagi kalimatnya. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dah, itu aja lah. Nggak cukup. Jadi mana Pak? Nuyo Pak. Naon teh jadi? Apakah kamu bersedia belajar menjahit? Oh ya. Tuh, tercekap ke lah dirapikeun. Siap. Menanyakan keyakinan kelas tuh yang tadi tuh. Tadi mantannya Pak. Ibu Suti bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati. Keyakinan sekolah ya? Ya, keyakinan sekolah yang disepakati Pak. Oke, dah, terus. serta bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Bersedia Masuk ke eta Pak. Apa yang akan dilakukan Bersedia ini? memperbaiki kesalahan Kumaha? yang telah dilakukan. bagaimana Bu Sandra? Apa yang naon tadi teh yang bisa dilakukan oleh Anto untuk Apa memperbaiki yang akan kesalahannya? dilakukan Dino untuk memperbaiki kesalahan? Ya Pak, ya Bu. Mohon. Apa yang akan dilakukan oleh Dino untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto, Pak? Itu Bu Sandra serius. Terus Pak. Sip. Lah, lanjut. Lanjut Bu Winda. Ibu-ibu, Bentar. jadi cukup. Dah? Sudah lah, cukup lah. Pertanyaan kedua. Dalam kasus tersebut bagaimana Dino dikuatkan? Bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Susi? Bu Suti. Ada ini nih, apa namanya? Ada kalimat
Apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto? Itu penguatan ya, yang dilakukan oleh Ibu Suti. Itu masuk nggak itu? Atau ini Pak, menurut saya Bu Kepala Sekolah tidak menyalahkan, tetapi Bu Suti di sana berkata bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa pertahanan diri adalah yang penting, Pak. Menurut saya. Oke, coba yang lainnya. Aku nggak nyimak. Jadi ini tuh Ibu Suti itu menguatkan Dino dan Anto. Judulnya teh kadinya tah, Ibu Suti menguatkan Dino dan Anto dalam kasus ini. Bagaimana Dino Jadi mungkin sikap Ibu Suti itu bagaimana menguatkan Dino dan Anto? kedua-duanya itu Pak, atau satu-satu? Satu-satu boleh. Kalau saling menghargai, Kalau Pak. menurut saya saling menghargai. Kalau menurut saya, kalau menurut Dino itu dikuatkan dengan tidak menyalahkan Dino, Pak, tapi dengan berkata bahwa bahwa melakukan kesalahan adalah hal yang manusiawi. Menurut saya, kalau menguatkan Anto, diantaranya adalah Dino bersedia memperbaiki kancing baju yang terlepas itu, Pak. Kumaha tadi? Kenapa untuk menguatkan Dino, Ibu Suti bertanya? Ya, Ibu Suti bukan bertanya, Pak. Apa? Jadi memberikan masukan bahwa kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang terpenting. Menurut saya itu yang digarisbawahi untuk menguatkan Dino, Pak. Untuk menguatkan Dino, Ibu Suti memberikan Penguatan penguatan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan mempertahankan diri adalah hal yang penting. Jadi intinya tidak menyalahkan Dino itu Pak secara langsung. Oke, satu. Kemudian Yang kedua, untuk menguatkan Anto, ya, Ibu Suti bertanya. Ibu Suti bertanya. Apa ya? apa yang akan dilakukan Dino Untuk memperbaiki masalah. mengganti kesalahannya? Ya, Ya betul. Pak. Ibu Suti bertanya pada Anto. Ya, pada Dino, Pak. Pada Anto kali, ya, pada betul. Anto. Ya, Hal apa yang bisa dilakukan dilakukan untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh Dino? begitu? Hanya kecil ini DI-nya kecil. Yang ketiga, Untuk penguatan bersama mungkin. ya bersama boleh. Untuk menguatkan Anto dan Dino ya. Dino dan Anto, bahwa dalam kasus
ini eh, ada sikap apa ya? Tanggung jawab. Tanggung Gitu. jawab dari Dino untuk menjahit dan memperbaiki kemeja Anto, Pak. Dari Dino ya. Dari Dino Untuk menjahit, memperbaiki kemeja Anto. kemeja Anto. Cukupkah itu? Cukup ya? Bu Sandra, Cukup. cukup Bu Sandra atau tambah? Cukup, Pak. Bu Sandra tos tunduh. Lajeng, pertanyaan terakhir. Satu lagi. Kira-kira nilai-nilai kebajikan keyakinan sekolah apa yang dituju Kira-kira nilai kebajikan. tersebut? Jelaskan. Tanggung jawab tadi ada? Kejujuran, Pak, mengakui kesalahan. Ya. Nilai-nilai kejujuran. Satu, kejujuran. Betul. Kejujuran. Dengan mengakui kesalahan untuk banyak. Ditunjukkan dengan ditunjukkan dengan mengakui kesalahan. Kesalahan. Dengan mengakui kesalahan. Tanggung jawab. Yang dilakukan oleh Dino. Kemudian ada nilai tanggung jawab juga kan? Iya, tanggung jawab. Dino. Jadi dua aja nih, kejujuran dan tanggung jawab aja, dua aja. Nilai tanggung jawab yang dilakukan oleh Dino untuk memperbaiki, Yang menjahit banyak. baju Anto. Begitu, Ya, menjahit baju Anto. Jadi ada dua nilai gitu, nilai kejujuran dan tanggung jawab gitu, Pak Nova. Ya, kalau bisa nggak, kalau toleransi, Pak, atau saling menghargai saling atau menghargai, bisa. Badan Pak. Boleh ya, tambahin ya. Sayang bisa, Pak. Menghargai. Serta nilai saling menghargai. Menghargai. Gitu. Atau segitu wae Panginten? Ya, saling menghargai. Ya, saling menghargai. Dan indikatornya mungkin Apa indikatornya itu? di akhir mungkin bisa, Pak. Dino dan Anto pada jam pulang sekolah mereka sudah bercengkrama dan bersenang-gurau kembali. Tapi dah indikatornya nggak ditanyain ini. Berarti udah, Wen. Biarin nanti biar ditanyain sama anggota kelompok yang lain lah indikatornya apa, nanti kita jawab aja. Kami ayah bahan pertanyaannya. Iya. Saya rasa Nah. Lah ya. Oke. Udah. Sudah ya, cukup ya mungkin apa namanya? Tugas melengkapi diskusi kita untuk bahan rukol presentasi di hari Senin ya. Terima kasih nih pada teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Tetap kompak selalu, jaga kesehatan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di hari Senin. Nanti pada pelaksanaannya kita semua akan memaparkan diskusi kita. Karena ada 4 kasus berarti ya cocok karena kita anggotanya ada 4. Jadi semua orang nanti berkontribusi untuk menyampaikan kasus tersebut. Nanti yang terakhir mungkin siapa yang menjawab, siapa yang bertanya ya kita bareng-bareng aja ya mungkin ya Pak Nova. siap. Ah, Siap, Pak. cuman tapi ya di akhir presentasi hari Senin nanti harus ada kesimpulan
siapa nanti yang akan menyimpulkan materi kita. Mungkin Ibu Sandra boleh atau Ibu Winda boleh menyimpulkan dari sekarang, boleh di kotret dulu, nggak apa-apa ya. Jadi kesimpulan dari kasus yang 4 ini, 1, 2, 3, 4, kalau saya bisa menyimpulkan, ternyata memang saya baru tahu bahwasanya di sini posisi kita sebagai guru ini selama ini salah kita. Ya. Jadi salahnya kita itu kan terbiasa dengan memberikan hukuman, ya, memberikan konsekuensi gitu. Setelah mempelajari modul 1.4 ini, khususnya pada budaya positif, ternyata ada yang namanya restitusi. Nah, ini hal baru. Jadi kesimpulannya dalam kasus 4 ini, ya memang kita harus bertindak baik dengan mengedepankan itu tadi, restitusi. Pengen gitu benernya, apa namanya? Iya. Memang ada manfaatnya lah. Secara tidak langsung jelas. Ini pukulan buat saya sendiri. Mungkin juga umumnya buat teman-teman. Saya rasa samalah, teman-teman juga pernah menghukum siswa. Dan saya pernah mempelajari juga, ternyata kita mengerutkan dahi aja itu tidak boleh. Gitu. Mengerutkan dahi, aduh kamu gimana gitu kan, mengerutkan dahi gitu kan. Nah, itu ternyata tidak boleh gitu. Ya, selamat tergerak menggerakkan. Terima kasih, selamat malam, sampai berjumpa hari Senin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kasadayana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun, Pak Teguh, Anopa, Bu Winda, Sehat, Bu. Ya, Panopa Ibu Sandra. Wilujeng malam. Bila jeung istirahat sadayana izin lab. Oke, sami-sami.